Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 4 orang, yaitu Aida Karina Afifah, Anissa Rahmawati, Amanda Kurnia Andelia, dan yang terakhir Dinda Okta Adelia. Kami dari Prodi Psikologi Islam semester 2. Dan di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang biografi, karya-karya, pemikiran, dan pengaruh Al-Ghazali dalam dunia filsafat Islam. Baik, yang pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri mempunyai nama asli yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali adalah sebutan yang berasal dari kata ghazal yang mempunyai arti tukang pintal benang, dikarenakan ayahnya adalah seorang pemintal benang wol. Sedangkan nama Al-Ghazali juga dengan satu huruf Z diambil dari kata Ghazalah, nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah orang Persia asli yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan. Ia lahir tahun ketiga setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Beliau belajar pada seorang sufi di Taus, kemudian melanjutkan perjalanan di kota Naisabur, tempat ia belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dari pendidikannya di kota tersebut, diperolehnya ilmu tasawuf, kemudian pelajaran teologi dan mantik yang pada akhirnya sangat berpengaruh dalam produk-produk pemikiran Al-Ghazali. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada pandangan-pandangan filsafatnya di dalam kitab Mishkat Al-Anwar, Tahafut Al-Falasifah, dan lain-lain. Menurut para ahli sejarah filsafat Islam, kecenderungan Al-Ghazali memperdalam ilmu filsafat adalah sebagai akibat ketidakpuasannya terhadap dalil-dalil yang digunakan para mukalimin yang dogmatis. Filsafat yang mula-mula dipelajarinya adalah karya Ibnu Sina. Namun, ini pun tidak memuaskan Al-Ghazali hingga ia pun menulis kitab Maqasid Al-Falasifah. Di sini, beliau menjelaskan kelemahan produk pemikiran filsafat, terutama filsafat Ibnu Sina. Namun, setelah Ghazali tak mendapati harapan menguraikan kebenaran dengan pikiran, ia pindah ke dalam alam mistik, dan disitulah ia menemui kepuasannya yang bebas terhadap agama. Di jalan inilah ia berhasil memperkukuh hak agama untuk hidup tidak bergantung pada ilmu, pengetahuan, dan metafisika. Misalnya, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu sebagai orang yang anti logika, maka pernyataan itu jelas tidak dapat diterima. Akan tetapi, bukanlah pula Al-Ghazali itu sebagai seorang pendewa akal, sebagaimana anggapan orang terhadap Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tetapi, Al-Ghazali adalah seorang pemandu antara ilham atau intuisi. Disinilah letak keunikan metode berpikirnya. Selanjutnya, kita akan membahas pemikiran dari Al-Ghazali. Yang pertama yaitu ada pemikiran intelektual Muslim tentang pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan juga dapat menghantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, transinternalisasi ilmu dan proses pendidikan salah satu sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan takarub ila Allah. Dengan itu, pendidikan adalah ibadah dan upaya untuk peningkatan kualitas diri, dan juga pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan selanjutnya ada tujuan dari pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan utama pendidikan Islam pembentukan akhlak al-karimah. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dengan adanya ketiga tujuan ini, diharapkan pendidikan akan mampu mengantarkan peserta didik pada kedekatan diri kepada Allah. Menurut ia, seorang pendidik itu orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati. Dan yang kedua yaitu pandangan Al-Ghazali atau pemikiran Al-Ghazali tentang tauhid dan kalam. Al-Ghazali membenarkan bahwa kalam bersumber dari dan berlandaskan pada Al-Quran. Pada sisi lain, menganggap metodologi kalam terdiri dari kepercayaan, iman yang dicemari oleh silogisme palsu. Al-Ghazali berpendapat bahwa pengertian tauhid yang dipahami umat Islam pada periode pertama itu tidak tertampung sepenuhnya dalam fungsi ilmu kalam. Karena itu, dalam konsep Al-Ghazali, ilmu tauhid lebih luas daripada ilmu kalam. Lalu, Al-Ghazali memang tidak pernah menegaskan bahwa ilmu tauhid sama dengan ilmu akaid secara eksplisit, tetapi dapat diduga bahwa keduanya dianggap sama karena dua alasan, yaitu yang pertama, hubungan akaid dengan kalam identik dengan hubungan ilmu tauhid dengan kalam sebagaimana telah diuraikan. Yang kedua, kandungan isi ilmu akaid karya Al-Ghazali bisa memberikan sikap keyakinan kepada keesaan Tuhan seperti terkandung dalam pengertian tauhid pada masa periode pertama, sebagaimana nanti akan dikemukakan. Al-Ghazali memberikan penilaian terhadap kalam sebagai suatu yang tercela dalam segala situasi atau suatu yang terpuji dalam setiap kondisi, merupakan penilaian yang keliru. Al-Ghazali menjelaskan ada 4 golongan manusia dengan situasi akidah dan sikap yang berbeda-beda. Yang pertama, mereka yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan akidah yang benar, sedangkan sehari-hari mereka disibukkan oleh beribadah dan bekerja di lapangan kehidupan. Yang kedua, mereka yang cenderung menolak akidah yang benar karena kufur atau memeluk akidah yang bid'ah, baik karena fanatisme maupun karena dibesarkan dalam lingkungan akidah yang seperti itu. Yang ketiga, mereka yang sudah berakidah yang benar, baik dengan cara taklid atau karena argumen tekstual, tetapi karena mempunyai kecerdasan yang agak tinggi, mereka terpengaruh oleh persoalan-persoalan akidah yang dibawakan oleh ahli bid'ah dengan argumen-argumen rasional sehingga menjadi ragu. Yang keempat, yang menunggu-nunggu sikap para cendekiawan mereka dalam menerima akidah yang benar. Menurut Al-Ghazali, untuk menghadapi keempat golongan manusia tersebut, kalam hanya bisa dimanfaatkan untuk golongan ketiga. Al-Ghazali berkesimpulan bahwa kalam tidak diperlukan oleh semua orang, bahkan kalau diberikan secara massal bisa berbahaya bagi akidah orang. Oleh karena itu, kalam tidak bisa fardhu ain. Yang ketiga, ada pandangan atau pemikiran Al-Ghazali tentang akal. Menurut Al-Ghazali, akal adalah tempat aktivitas logika, yaitu tempat pengetahuan yang mengelola pengetahuan yang diperoleh dari indera sesuai dengan spesifikasi pengetahuan tersebut. Al-Ghazali melihat akal sebagai kekuatan fitri yang membedakan baik atau buruk, manfaat, bahaya, dan sebagai ilmu tasawur dan tasdik. Dalam Ihya Ulumuddin, akal sebagai kemampuan yang membedakan manusia dari binatang yang bisa mengetahui dari kemustahilan, kemungkinan, dan kemestian. Hal ini disebut hawiyat akliyah. Begitu juga dalam Ma'arij Al-Quds lebih diperjelas dengan mengatakan bahwa akal sebagai jiwa rasional yang memiliki daya al-amilah yaitu praktis dan daya al-alimah yaitu teoretis. Selanjutnya yang keempat, ada pemikiran filsafat Al-Ghazali. Filsafat-filsafat pokoknya dapat dideskripsikan antara lain yaitu filsafat ketuhanan. Masalah ketuhanan Al-Ghazali adalah pengikut Al-Asy'ari, tetapi ia merasa kurang puas dengan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan Al-Asy'ari, yang lebih dekat pada argumen filosofis daripada argumen agamis. Oleh karena itu, Al-Ghazali lari kepada dunia tasawuf untuk mendekati Tuhan. Dan
ada filsafat kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan itu ialah kebaikan atau keutamaan tertinggi. Kebahagiaan dan keutamaan tertinggi ialah kebahagiaan ukhrawi. Dan ada problemitasnya, yaitu yang pertama ada kebahagiaan jiwa, yang kedua kebahagiaan badan, yang ketiga kebahagiaan luar badan, dan yang keempat kebahagiaan, kebaikan, dan keutamaan fikih. Dan selanjutnya ada filsafat etika. Filsafat etika Al-Ghazali amat erat relasinya dengan filsafat ketuhanannya. Sebab tujuan dari nilai filsafat etika yang dikemukakannya tidak lain adalah sebagai jalan untuk mencapai makrifatullah, yaitu mengenal Allah dalam arti membuka hijab yang membatasi diri manusia dengan Tuhannya. Lalu yang kelima, ada pandangan atau pemikiran Al-Ghazali tentang hidup. Menurut Al-Ghazali, hidup di dunia ini mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tercapainya kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tujuan akhirnya ialah tercapainya kebahagiaan akhirat yang puncaknya yaitu dekat dengan Allah. Setelah saya Nisa Ramawati akan melanjutkan materi tentang karya-karya tokoh Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, antara lain dalam ilmu kalam, tafsir Quran, usul fikih, tasawuf, mantik, fikih, filsafat, dan lainnya. Dalam ilmu kalam dan filsafat, beberapa karya Al-Ghazali adalah Maqasid al-Falasifah, Tahafawud al-Falasifah, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad. Yang keempat, Al-Munkid min ad-Dahlal, dan yang kelima ada Maqasid Asma fi al-Ma'ani Asma al-Husna. Dalam bidang fikih dan usul fikih ada Al-Basitij, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah, Al-Mukhtasar, dan Al-Mustasfa. Dalam kelompok tafsir ada Yaqul At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil dan Zawahir Al-Quran. Dan di bidang ilmu tasawuf dan akhlak secara integral bahasanya kalam, fikih, dan tasawuf antara lain adalah Ihya Ulum Ad-Din, Mizan Al-Amanah, Kimya As-Sa'dah, Misyakat Al-Anwar, Muhasyafat Al-Qulub. Di sini saya akan menjelaskan di 6 karya dari tokoh Al-Ghazali. Yang pertama ada Ihya Ulum Al-Din, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, yaitu sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan ekstorik Islam. Kitab ini dikarang Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Maqdis, Mekah, dan Tus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kedua adalah karya Maqasid al-Falasifat atau tujuan-tujuan para filosof. Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat. Dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik, fisika, dan ilmu alam. Dalam karyanya ini, Al-Ghazali memaparkan tentang 3 persoalan pokok dalam filsafat Yunani, yaitu logika, metafisika, dan fisika, dengan bahasa yang sederhana sehingga kitab ini dapat memudahkan para pemula yang mengkaji filsafat Yunani dengan susunan yang sistematis dan bahasanya yang sederhana serta mudah dicerna. Yang ketiga adalah kitab Tahafut al-Falasifah, yaitu kerancuan pemikiran para filosof. Dalam kitabnya, Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan atau kontradiksi yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tak dijelaskan juga ketidaksesuaiannya dengan akal. Yang keempat ada kitab Al-Munkid min al-Dahlal atau Sang Penyelamat dari Kesesatan, yaitu karya Al-Ghazali yang merupakan autobiografi sejarah kehidupannya yang memuat perkembangan intelektual dan spiritual pribadinya.
Yang kelima adalah karya lain di bidang filsafat, logika dan ilmu kalam antara lain Mi'yar al-Ilmi, standar ilmu, al-Iqtisad fi al-I'tiqad atau modernisasi dalam berkeyakinan, Mahku al-Nadar fi al-Mantiq atau uji pemikiran dalam ilmu mantik. Yang keenam adalah karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu-ilmu agama yaitu Jawahir Al-Quran, mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Quran, Mizan Al-Aman atau kriteria amal perbuatan, Mishkat Al-Anwar, lentera cahaya-cahaya, Faisal Al-Tafriq Baina Al-Islam wa Al-Zindaqah atau perbedaan pemisah antara Islam dan Zindik, Al-Qisas Al-Mustaqim atau neraca yang adil, Ayuhal Walad atau wahai anakku, Al-Adab fi Al-Din, sopan santun dalam keagamaan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Kelas selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan pengaruh Al-Ghazali. Jadi, pengaruh Al-Ghazali tidak berhenti hanya di batas dunia Islam, tetapi hingga ke dunia barat. Pengaruhnya, sebagaimana dijelaskan oleh Palacios, terlihat jelas pada para teolog Yahudi yang berpedoman kepada Al-Ghazali. Di dalam banyak pendapat mereka, Palacios juga menuturkan bahwa di dalam beberapa kitab mereka terdapat kutipan-kutipan lengkap. Bahkan beberapa halaman dari kitab-kitab Al-Ghazali, yaitu Maqasid Al-Falasifah, Al-Tahafut, Al-Munqidh, Al-Ihya, Al-Mizan, dan sebagainya. Cukup kepada kita untuk tahu bahwa Al-Ghazali mempunyai pengaruh terhadap sosok filsuf barat paling agung di masa modern, yaitu Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Pengaruh keraguan metodologis, keraguan yang dimaksud adalah sampai pada keyakinan terlihat jelas di dalam metodologi Descartes. Dan berbagai studi para peneliti telah menunjukkan adanya keserupaan yang sangat besar di antara kedua metodologi itu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa yang datang berikutnya berarti telah terpengaruh oleh yang datang sebelumnya. Kehebatan Al-Ghazali dengan penguasaan keilmuan yang beragam menimbulkan pertanyaan. Bagaimana dengan konsep keilmuan dan pengaruhnya terhadap peradaban dan kemajuan keilmuan di dunia? Apakah belum memberikan kepuasan yang signifikan? Sumbangan pemikiran yang diberikan Al-Ghazali, apakah memberikan dampak terhadap peradaban dan perkembangan intelektualitas keumatan? Argumentasi yang diberikan Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah bukan untuk membentuk kreativitas atau memotong pemikiran para filosof. Argumentasi yang diberikan oleh Al-Ghazali bukan menjauhkan pengetahuan keislaman dengan keilmuan filsafat, malah memberikan dorongan besar terhadap filosof baru dalam dunia keislaman. Memberikan pemikirannya terhadap konsep keagamaan yang rasional dan mengarah fundamental. Kemampuan Al-Ghazali sangat baik dalam mengemukakan argumen dan karangan-karangannya yang mendalam serta ilmiah sehingga memberikan pengaruh luas di kalangan umat Islam maupun bukan Islam. Pengaruhnya kepada bukan Islam antara lain disebabkan banyaknya karangan-karangan Al-Ghazali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang tokoh Al-Ghazali. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga ilmunya bisa teman-teman aplikasikan ke dalam kehidupan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.